Setelah Tuhan memberikan janjinya yang kekal kepada Nuh dan keluarganya, serta kepada seluruh makhluk hidup di bumi, Nuh dan keluarganya memulai kehidupan baru. Nuh memiliki 3 putra, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, yang akhirnya bumi mulai dipenuhi lagi oleh keturunan mereka. Mereka membagi-bagi bumi sesuai dengan kelompok etnis mereka, dan inilah asal mula berbagai bangsa di dunia. Pada saat itu, seluruh penduduk bumi berbicara dalam satu bahasa dan menggunakan satu logat yang sama. Suatu hari, mereka memutuskan untuk berpindah ke sebelah timur, ke sebuah dataran di tanah Sinear, dan mereka menetap di sana. Ketika mereka berada di Sinear, mereka berbicara satu sama lain. Mari kita membuat batu bata dan membakarnya dengan baik. Mereka menggunakan batu bata sebagai batu bangunan. Kemudian mereka berkata, mari kita bangun sebuah kota dengan menara yang puncaknya mencapai langit. Dan marilah kita membuat nama bagi diri kita sendiri, agar kita tidak tersebar ke seluruh penjuru bumi. Mereka bermaksud membangun sebuah kota yang besar dan megah, sebagai lambang kekuatan dan persatuan mereka. Namun, Tuhan melihat kota dan menara yang dibangun oleh manusia ini. Ia berkata, mereka ini adalah satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah awal dari segala usaha mereka, dan sekarang tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Namun, Tuhan memutuskan untuk turun dan mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak dapat saling mengerti satu sama lain. Tuhan membuat bahasa mereka berbeda satu dengan yang lain. Setelah itu, manusia tidak lagi dapat berkomunikasi dengan mudah. Akibatnya, mereka terpaksa berhenti membangun kota tersebut. Tuhan menyebarkan mereka ke seluruh penjuru bumi sesuai dengan bahasa yang mereka pahami. Kota itu kemudian dinamai Babel, karena disitulah Tuhan mencampur adukan bahasa di seluruh bumi dan menyebarkan manusia ke seluruh penjuru dunia. Itulah cerita tentang Menara Babel, yang pada zaman itu manusia sudah memiliki kemampuan yang begitu hebat. Akan tetapi, Tuhan tidak mengizinkan semua keinginan untuk mendirikan kota dan menara itu terjadi. Kita dapat belajar dari cerita ini bahwa manusia diberikan kemampuan oleh Tuhan, hingga apa yang dikerjakan manusia tidak ada yang tidak berhasil. Akan tetapi tanpa seizin Tuhan, tidak akan dapat terjadi. Janganlah manusia menjadi sombong akan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, karena kesombongan akan membawa malapetaka bagi manusia. Tuhan tidak mengizinkan manusia untuk membangun kota dan menara yang menjulang tinggi sampai ke langit pada zaman itu, karena rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk manusia. Bermimpilah setinggi langit, dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan yang setinggi-tingginya. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, dan subscribe channel ini. Karena di video berikutnya, kami akan menceritakan tentang janji Tuhan kepada Abram. Tuhan memberkati.